Mari kita simak penjelasan Mas Budi tentang perbedaan bibit yang pakai pupuk ataupun bibit yang tidak menggunakan pupuk. Jadi monggo Mas, di mana bedanya bibit kayu sengon yang pakai pupuk dan yang tidak menggunakan pupuk? Ini kebetulan yang tidak pakai pupuk ya. Ini biasanya batangnya besar. Ini tergolong udah besar ini. Terus jaraknya antara pelepah daun ini sama dengan yang di atasnya itu pendek. Kalau pupukan dia akan pemanjang seperti ini. Gitu. Terus ini biasanya kalau tidak pakai pupuk, biasanya daun darahnya ini akan awet. Nggak rontok ya Mas ya? Nggak mudah rontok daun darah ini. Bener-bener. Terus batang airnya biasanya di atas sedikit biasanya. Iya. Jadi bibit yang bagus itu sebetulnya pohonnya ini besar, terus ketinggiannya ya paling 30-40 itu bagus. Tapi batangnya gemuk. Besar, iya. Tapi kalau misalnya batangnya gemuk dan tinggi, biasanya pupukan ini. oh itu sudah pupukan ya? Bisa itu pupukan atau sudah bibit sudah terlanjur tua. Oh sudah terlanjur tua. Oke. Kalau sudah terlanjur tua biasanya waktu ditanam di lahan biasanya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Narta Cahdeso. Posisi saya sekarang lagi di Jember, di Banjar Sengon guys. Banyak yang tanya kapan hari itu cara nyemai bibit sengon, cara perawatan bibit sengon sampai bibit kayu sengon itu siap ditanam guys. Kali ini saya menjumpai seorang yang dia membudidayakan atau pembibitan kayu sengon di Banjar Sengon guys, alamannya di Banjar Sengon. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, di atas sana itu juga ada bibitnya. Terus di bawah sini ini. Nah, ini bibit sengon jenis Solomon. Katanya guys tadi itu kalau di daerah Jember sendiri bibit yang lokal-lokal itu nggak laku. Kebanyakan orang itu menanam atau membudidayakan kayu sengon jenis Solomon. Tanpa basa-basi lagi ya guys ya, bagi kalian yang penasaran, bagi kalian juga yang mau menyemai sendiri, monggo ikuti terus video ini, jangan di skip-skip. Nanti saya akan mewawancarai masnya cara menyemai bibit kayu sengon mulai dari nol sampai kayu sengon itu siap ditanam guys. Jangan lupa bila kalian suka dengan video ini, berikan like, share ke sosial media yang ada di HP kalian bila video ini bermanfaat, komen bila ada kritik dan sarannya, dan dukung channel ini caranya dengan menekan tombol subscribe guys. Karena dukungan kalian sangat berarti buat saya agar menambah semangat saya untuk membagikan hal-hal seputaran kayu sengon. Monggo kita langsung wawancarai masnya guys. Masnya punya channel YouTube juga. Nama YouTube-nya Budi Supriyono. Masnya ini selain membudidayakan pembibitan kayu sengon, masnya juga ahli dalam membudidayakan vanili dan kopi. Mungkin itulah yang banyak sekarang ya guys ya, yang viral petani yang membudidayakan. Bagi kalian yang mau tanya-tanya soal pembibitan kayu sengon ataupun mau pesan bibit kayu sengon, bisa juga kunjungi akun YouTube-nya masnya ini. Nama YouTube-nya Budi Supriyono. Saya rekomendasikan karena selain bibitnya memang bibit unggulan, dan masnya ini cara membudidayakan bibit kayu sengon ini tanpa pupuk kimia. Kalau menurut saya, bila tanaman itu tanpa disentuh oleh pupuk kimia, satu keunggulannya bisa tahan terhadap serangan penyakit, tidak mudah diserang penyakit ya guys ya. Dan yang kedua, dan tidak mudah stres. Memang secara bibitnya masih terlihat dia seperti biasa saja, tapi setelah nanti dipindahkan ke ladang kalian ditanam, maka bisa kita lihat pertumbuhan kayu sengon itu guys. Apalagi jenis bibit kayu sengonnya ini jenis Solomon. Kenapa bibit kayu sengon tanpa pupuk kimia itu saya rekomendasikan? Bisa dipikir-pikir sendiri lah guys ya. Bila kalian juga misalnya lah makan mungkin yang berlemak, yang apalah itu mungkin ke tubuh kita juga nggak sehat. Begitu juga dengan kayu sengon guys. Bila tanpa disentuh pupuk kimia, saya jamin jos. Mas Budi Supriyono.
bibit kayu sengon siap dipindahkan dari pembibitan seperti ini ke ladang siap ditanam itu usia berapa? Usia paling tidak 2,5 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oke, Sudah ketinggiannya sudah ya 40 cm rata-rata. 40 cm. Dan cara nyemainya Mas dari awal, cara nyemainya sehingga bisalah jadi seperti ini, apa yang dilakukan? Ya kita lakukan yang pertama ya kita lakukan perendaman dengan air panas. Kemudian kita peram selama kurang lebihnya 2 kali 24 jam. Jadi intinya 2 hari lah. Baru nanti kita tanam berupa kecambah ya. Setelah jadi kecambah baru ditanam per polybag satu biji ya? Satu biji. Oh, berarti kalau sudah keluar kecambah guys, biji kayu sengonnya itu berarti itu siap sudah dipindahkan atau ditanam ke polybag. Jadi di sini nggak pakai sistem bedeng dulu guys. Jadi ada juga cara. Jadi ditabur di bedengan baru nanti dipindahkan ke polybag. Mungkin kalau itu nggak merekomendasikan juga karena kan akar itu juga sudah tumbuh terus dicabut lagi ditanam ke polybag kurang ini ya guys ya. Pertumbuhannya terhambat biasanya. Oh iya, pertumbuhannya terhambat. Terus Mas, kok bisa sampean ini nggak menggunakan pupuk-pupuk kimia? Jadi bahkan kan banyaklah sekarang orang penjual bibitnya gemuk-gemuk, misalnya nggak ngambil apa adanya lah. Iya, sebetulnya kalau dilihat dari pertumbuhannya ya, kalau dari bibit ini bisa dilihat dari antar tangkai daun. Kalau tangkai daunnya udah panjang itu berarti sudah pakai pupuk. Oh, itu perbedaannya ya Mas Iya. ya. Cuma kelebihannya kalau tidak pakai pupuk ini biasanya bibit itu tidak mudah stres dan tidak mudah rontok untuk daunnya. Cuman perawatannya lebih lama sih gitu. Iya. Sebenarnya kalau secara ini ya Mas ya, secara dari penghasilan penjualan bibit ini juga berarti kan bisa juga dikatakan terhambat sebenarnya ke sampean ya. Iya. Tapi sampean ini lebih memilih cara alami, misalnya menyelamatkan petani juga itu kan Iya. tujuannya sampean itu. Nah itu guys, makanya saya merekomendasikan bibit Bang Budi Supriyono ini karena itu guys, dia peduli terhadap petani. Kalau kalian ngikuti channel saya, ada kayu sengon yang baru nanam, baru usia 1 minggu, terus pohonnya sudah kuning dan daunnya menguning, rontok, mati. Kalian juga pernah komen di video saya yang menanyakan kenapa kayu sengon saya baru ditanam seminggu, daunnya menguning dan rontok. Ternyata itu penyebabnya guys, bukan diserang hama ulat, bukan diserang penyakit apapun. Satu bisa disebabkan karena stres, dan yang kedua karena diakali itu tadi. Karena pembibitannya dari awal terlalu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, bukannya gitu ya Mas ya? Nah itu ternyata itu guys, sekarang sudah ketahuan di mana penyakitnya guys. Makanya hati-hati buat kalian yang mau membudidayakan kayu sengon, hati-hati dalam memilih bibit kayu sengon. Tapi saya jamin kalau bibitnya Bang ini bukan promosi sama sekali, ini bukan sponsor. Caranya guys, caranya itu sangat peduli sama petani. Dia ini lihat guys, bibitnya ini seakan-akan kayak kurus tapi sehat ya. Ada bibit gemuk tapi setelah ditanam di ladang kita mati. Kalian pilih yang mana? Pikir-pikir sendiri lah guys ya. Iya. Oke, jadi yang pertama dipilih bibitnya bijinya ya Mas ya, direndam di air panas. Di air panas. Panas sekali atau hangat-hangat kuku gitu? Kalau diukur sama derajat ya mungkin setara dengan teh panas lah. Teh panas. Oke. Setelah itu selama berapa jam direndamnya? Kalau perendaman air panasnya cuma sebentar sih Mas, mungkin cuma 5 menit. 5 menit ya. Habis itu Dikasih air dingin, baru kita tunggu sampai 12 jam. 12 jam. Ya, habis 12 jam nanti kita tiriskan, kita taruh dalam berupa tisu ya atau kain. Itu Iya, biar kering ya. Iya, diperam lah istilahnya. Diperam itu sampai 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Itu sudah keluar kecambahnya. Kecambahnya. Berarti kalau sudah keluar kecambahnya siap dipindahkan ke polybag. Iya. Oh, gitu guys. Naruhnya di polybag ditutup tanah atau ditaruh gini aja? Dilobangi dulu sedikit-sedikit. Oh, jadi ditutup tanah juga tapi jangan terlalu banyak. Iya, sedikit-sedikit. Yang penting ujung kecambahnya itu di dalam tanah. Itu ya.
Itu cara membuat bibit kayu sengon. Jadi seperti itu. Ini sama sekali nggak dipupuk ini ya Mas ya? Belum dipupuk ini. Yang ini ya? Iya. Sampean kalau ini sampai siap panen ini tanpa dipupuk sama sekali berarti? Cuman kalau apa namanya, kalau musim penghujan kayak gini Mas, cuman fungisidanya kita perbanyak. Oh, Fungisida. Fungisida ya? Iya, fungisida ya. Ya. Saya ngambil dulu guys, ini guys. Ini jadi Solomon ya Mas ya? Iya. Nah ini guys bibitnya. Sebenarnya pembibitan ini guys lebih cepat besarnya itu pakai pupuk-pupuk kimia. Cuma emasnya ini bela-belain secara kalau hitung-hitungan bisnis materi jauh ke yang pakai ini secara penjualannya guys. Cuma di sini keunggulannya bibit itu lebih sehat ketimbang pakai pupuk-pupuk kimia. Yang setinggi ini usia berapa? Ini usia berapa ya? 2 bulan ada? Enggak sampai. Nggak sampai 2 bulan. Iya. Berarti ini 1 bulan lebih guys, baru segini tingginya. Kecil tapi bibitnya sehat. Ini bibit Solomon guys, jenis Solomon. Saya rekomendasikan. Jadi buat kalian daerah Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo, kalau mau pesan bibit bisa komen di video ini ataupun bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Mas Budi Supriyono. Nanti kalau mau pesan ataupun tanya-tanya seputaran kayu sengon bisa chat langsung, komen di videonya guys. Itulah guys ya cara pembibitan dari mulai biji sampai dia menjadi bibit kayu sengon yang seperti ini. Siap tanam, bibit siap tanam guys. Memang setelah dipikir guys ya, memang banyak. Saya juga pernah dulu menanam hampir separuh. Ditanam baru usia seminggu, hampir separuh kayu sengon itu memang mati, daunnya menguning. Berarti penyebabnya ini guys. Jadi sudah ketahuan, penyakitnya itu sudah ketahuan. Jangan tergiur sama bibit yang gemuk, daunnya yang panjang, lebar, tapi sebenarnya bibitnya nggak sehat itu ya. Iya, cuman bagusnya di bedengan Mas. Bagusnya di saat ini aja, di saat sini aja bagus di tempat ya. jual, ya di tempat jual bagus. Setelah nyampe di lahan nanti udah kendor semua. Nah itu guys, bener guys. Itulah ya penjelasan singkat dari Mas Budi Supriyono. Saya ucapkan banyak terima kasih juga karena sudah diterima berkunjung guys. Terima kasih, nambah keluarga juga guys ya. Dan saya rekomendasikan buat kalian tanamlah jenis bibit Solomon. Karena bibit jenis Solomon itu satu pertumbuhannya cepat, yang kedua tahan terhadap serangan penyakit, yang pasti yang ketiga lebih cepat panen guys. Karena pertumbuhannya cepat, kayu sengon jenis Solomon ini cepat besar gitu ya Mas ya. Iya. Tapi dengan syarat kalian jangan malas-malas untuk merawat kayu sengonnya. Jangan nanti ditanam di lahan kalian langsung ditinggal gitu aja. Ya jangan gitu guys. Salah kalau gitu. Perawatannya betul, cara pemupukannya. Saya juga kebanyakan guys pakai pupuk kotoran sapi. Jadi tidak mengandalkan semua itu pakai pupuk-pupuk kimia. Saya akhiri dulu guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Bila kalian suka, like video ini, share bila video ini bermanfaat. Komen guys bila ada kritik dan sarannya, dan jangan lupa subscribe-nya guys. Dukung terus channel ini agar selalu bisa membagikan hal-hal yang positif dan bermanfaat lainnya guys. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.